Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, balik lagi bersama saya Adan Ramadiano di Editorial Pagi. Hari ini kita kedatangan sosok pelatih karate ya? Iya benar. Dan seorang adik kita itu atlet yang luar biasa ya, masih SD ya? Iya. Si SD gitu. Mungkin langsung saja ya kita sapa. Halo Coach Mbak Novi. Ya, halo. Dan juga adik kita Immanuel, gimana rasanya di TV? Senang. Senang ya, oke. Ya mungkin langsung aja ya kita bisa diceritakan Mbak, awalnya anak ini mulai ikut karate itu gimana? Jadi awal mulainya Christian ini ikut karate itu di kelas 1. Oke. Nah, jadi ketika di kelas 1 itu dia terinspirasi oleh kakaknya itu juga merupakan atlet karate. Jadi dia terinspirasi kelas 1 latihan, kelas 2 latihan, kelas 2 mengikuti pertandingan, tapi belum rezeki jadi nggak masuk. Nah, kelas 3-nya lagi ikut pertandingan, alhamdulillah waktu di Tarakan TV Cup memperoleh juara 1 keren. gitu. Keren. Lalu yang kegiatan kemarin itu Panglima Komandan. Kami ikuti di Balikpapan itu. Noel itu juara 2 dalam kegiatan festival dari SD kelas 4 sampai kelas 6. Jadi kelasnya itu dari kelas 4 sampai kelas 6, namun yang diikuti kelas festivalnya kayak gitu. Keren. Sebelum kita lebih jauh ya, mungkin bisa perkenalkan dulu lah mbaknya siapa dan Immanuel nih, boleh langsung ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novi. Biasa dipanggilnya sama anak-anak Simpai Novi. Lalu di sebelah saya ada siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Christian Timothy Emmanuel. Biasa saya dipanggil Noel. Di sini kami dari Inkai Tarakan, yang dimana kami itu di bawah naungan Forky dan Inkai, rantingnya adalah ranting Flobamora, seperti itu. Oh ya Mbak, kan pertama lihat kali anak ini ya, sampai yakin dia punya potensi itu gimana? Jadi kalau kami di sini ada berbagai macam pelatih, bukan cuma saya saja. Nah, di tempat latihan itu kami setiap latihannya kami melakukan namanya sparring kata, sparring kumite, supaya apa? Supaya Noelnya ini, Christiannya ini mentalnya mempunyai mental, bukan cuma seumurannya dia saja, tapi kami juga melakukan sparring dengan dia melawan anak SMA, dia melawan anak SD, seperti itu. Jadi ketika nanti pertandingan, dia tahu nih bagaimana cara melawan yang lebih tinggi, yang lebih rendah, atau yang seumuran dia, seperti itu. Keren. Oh ya, buat Immanuel nih, gimana nih waktu pertama kali ikut karate, Immanuel? Senang kah atau malu-malu awalnya gimana? Awalnya malu-malu. Terus? Lama-lama jadi senang. Akhirnya bisa juara ya? Ya. Keren. Oh ya Mbak, bagaimana sih sistem latihan anak-anak seusia dia ini? Apakah berbeda gitu anak remaja yang lain gitu? Sistem latihannya itu pasti jauh berbeda gitu Mas. Nah, ketika kita lihat lagi dari kelas 1, biasanya ada jangka dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu kriterianya seperti apa. Biasanya kelas 1 SD sampai kelas 6 itu kan lagi senangnya main gitu. Ketika kita kasih 1 kali itu belum nyampe di ingatannya, kedua, ketiga, nah itu baru bisa nyampai gitu. Kalau yang remaja biasanya kami latihannya khusus memang untuk remaja-remaja. Biasa kalau yang remaja-remaja ini kami lebih di taktiknya. Di taktiknya. Kalau yang untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu biasanya di teknik, taktik sama pembentukan fisiknya kayak gitu. Oke. Oh ya, tantangan terbesarnya kalau ngajar anak-anak kayak gini gimana? Yang pertama tantangannya itu di wilayah tempat latihan. Biasanya kami kan di tempat latihan itu masih sering orang lalu lalang. Biasanya fokusnya mereka
berkurang, lihat-lihat teman-teman yang lagi lewat. Kadang di dekat tempat latihan itu ada yang main layangan, juga terikut melihat layangan kayak gitu. Mungkin dari lingkungan sekitarnya aja gitu. Oh ya, biasanya yang paling awal dibentuk tuh apanya dulu, Mbak? Apakah gerakannya dulu, atau kekuatannya dulu, atau mentalnya dulu bahkan? Kalau di tempat latihan kami yang pertama dibentuk itu mentalnya dulu. Nah, bagaimana cara membentuk mentalnya? Yaitu kami latihan di depan rumah, yang dimana orang situ lalu lalang lewat-lewat gitu. Kalau misalnya dia berani, berarti udah mentalnya terbentuk. Lalu kedua itu tekniknya yang paling harus dilatih lagi. Kenapa harus teknik? Karena ketika kita sparring fighter gitu, ketika kita melakukan fighter, walaupun gerakan kita itu benar, tapi kalau tekniknya salah, itu bisa mencederai atletnya seperti itu. Oke. Pernah nggak sih, Mbak, ada anak yang awalnya kayak Immanuel nih, pemalu banget gitu, ternyata jadi juara gitu? Banyak ya? Banyak ada. Jadi anak-anak dari Intai Tarakan tuh rata-rata gitu semua. Ya, jadi pertama, jadi kalau anak-anak itu kan harus kita yang mengarahkan anaknya. Mereka tidak bisa memberi serangan atau memberi tangkisan ketika di dalam area pertandingan seperti itu. Karena apa? Karena kita kembali lagi ke karakternya anak SD itu seperti apa, taunya main. Nah, jadi fungsinya pelatih itu sebagai itu, mengarahkan. Nanti kalau sudah break jeda untuk bertanding, baru atletnya wajib melihat pelatihnya untuk arahan selanjutnya gitu. Oke. Ya, kalau anak-anak ini bosan gimana, Mbak? Kalau mereka lagi malas nih, lagi latihan malas gitu. Biasanya yang Mbaknya misal atau SMP lain membuat mereka semangat kembali itu bagaimana? Yang pertama kami latihannya berbagai varian. Jadi tidak hari ini bukan cuman fighter, tapi juga ada yang seni, terus ada jogging sama-sama. Lalu ada biasanya di hari latihan itu kami ada seperti games gitu. Jadi ketika mereka mampu atau ingat, kami kasih reward sama yang itu. Kasih reward biar mereka senang juga. Biar mereka tambah, ayo lagi nih. Oke. Apakah karate ini juga, Mbak, bikin anak itu percaya diri gitu di sekolah? Iya, itu menurut saya karate itu membuat anak-anak lebih percaya diri. Karena apa? Ketika anak-anak itu kan di sekolah, ketika anak-anak itu di sekolah, yang paling dominan itu nih akademiknya ya. Nah, ketika di luar sekolah dia dapat yang non akademik. Jadi ketika dia dapat non akademik, istilahnya aku keluar nih dari pelajaranku. Nah, di situ anak itu makin pede. Oh, aku belajar baru nih ini. Nanti aku kasih tahu temanku nih, seperti itu. Jadi ketika atletnya menang, biasanya sekolah mengapresiasi. Dari situlah mentalnya anak terbentuk, kayak gitu. Kepercayaan dirinya menambah. Oh, aku nih atlet karate, jadi aku harus begini, seperti itu. Kan ada ya problem ini ya, Mbak. Saya rasa ada problem. Mungkin saya ada contoh juga di saya juga ya. Mungkin pas masih awam lah tentang dunia bela diri gitu. Nah, kadang kita tahu sedikit, itu bisa jadi sombong gitu, Mbak. Itu bagaimana cara ada anak yang mungkin dia baru tahu beberapa gitu, tapi ya sudah kemana-mana, udah mau mukul orang gitu. Jadi ketika kami sebelum memulai latihan itu ada yang namanya sumpah karate. Jadi sumpah karate itu diucapkan sebelum latihan dan sesudah latihan. Jadi setiap pembacaan sumpah karate itu, setiap pelatih itu mengingatkan apa sih masing-masing sumpah karate nih, maknanya seperti apa, kayak gitu. Jadi diingatkan juga karate ini bukan untuk mukul-mukul orang sembarangan. Kalau memang mau pukulnya harus yang berprestasi, kayak gitu. Tapi ada kasus gitu, Bu? Nggak ada ya? Sejauh ini gimana? Sejauh ini belum ada sih, Mas. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Oh ya, Mbak, pernah gak ada momen lucu gitu pas anak-anak ini latihan? Ada? Iya, pernah ada. Jadi
waktu itu anak-anaknya lagi latihan. Oke. Ternyata yang latihan ini cuma beberapa. Nah, ketika yang nggak latihan ini, yang latihan ini saya tanya kemana ini, pergi main layangan. Setelah itu saya panggil, saya suruh push up mereka. Jadi mungkin dari kedisiplinannya juga gitu. Ya karena anak-anak pengennya main juga. Iya benar. betul. Ya menurut Mbak nih, bagaimana sih cara mengenali anak itu, wah bahwa ini dia punya potensi nih, atau punya potensi besar di kedepannya gitu? Ada nggak buat untuk mengenali anak-anak mempunyai potensi besar itu pastinya ada. Oke. Dan setiap anak-anak itu mempunyai proses yang berbeda. Jadi ketika kita melihat anak-anak ini mempunyai potensi, kami nggak memberikan kayak kamu punya potensi nih, kamu ini enggak. Cuman kami memang ada namanya rapat. Ini anak rapat antar pelatih. Ini punya potensi. Kita berikan dia dukungan. Yang tidak mempunyai potensi, kami juga memberikan dukungan bagaimana nanti potensinya mereka itu akan menjadi seimbang dan bisa nanti diikutkan pertandingan seperti itu. Oke. Oh ya, saya mungkin kan dari anak-anak remaja pasti berbeda lah ininya cara melatihnya. Nah kalau melatih dari anak zaman sekarang tuh dibanding dulu perbedaannya apa Pak? Perbedaannya jauh sekali. Kalau zaman dulu, apalagi zaman saya itu tidak lepas dari kekerasan gitu. Nah namanya sekarang gitu kan, anak-anak tuh kan ini sedikit lapor, orang tuanya nggak terima. Iya benar. Orang tuanya nggak terima, lapor lah ke ini, ke sini, ke situ kayak gitu. Nah jadi bagaimana cara kami itu menangani itu ya, pertama kami tidak menyentuh fisik. Istilahnya tidak. Kalau beda, nggak dipukul, nggak sama sekali. Cuman kami memberikan mereka itu tanggung jawab. Kalau misalnya salah, berarti kami memberikan kayak hukuman seperti push up 5 kali kayak gitu. Jadi tidak untuk zaman sekarang tuh menurut saya cukup memberikan hukuman seperti itu, atau nggak lari, bukan sekedar menyentuh fisik kayak gitu. Bukan zamannya lagi. Iya, bukan zamannya lagi. Oke. Oh ya, kalau misalnya anak ini kurang fokus ya, biasanya senpai-senpai ini ada trik khusus? Biasanya kalau kurang fokus, kami suruh ulang gerakan dari awal seperti itu. Jadi fokus terus mereka. Kalau misalnya semuanya juga kurang fokus, berarti ulangi semua dari gerakan awal. Bukan cuma satu, tapi kena semua ya? Iya, kena semua gitu, biar fokus, biar ada rasa tanggung jawabnya masing-masing anak Iya, itu. pasti ya. Keren. Pernah nggak sih Mbak terharu gitu, atau bangga lah banget gitu sampai pengen nangis lah waktu lihat mereka tanding gitu, adik-adik tanding gitu? Iya sih, pernah. Jadi tuh ada salah satu atlet dari kami, ini kakaknya Christian juga. Nah, dia itu sama sekali tidak pernah mengikuti pertandingan yang eventnya besar seperti itu. Jadi ketika seleksi tingkat kota, alhamdulillahnya abangnya masuk. Nah itu kayak bangga, kami punya rasa bangga sama dia gitu, sama apa yang kami latih ke dia itu benar-benar ada hasilnya gitu. Dan nanti insya Allah di bulan depan dia itu nanti akan mengikuti pekan olahraga siswa nasional. Oke. Oh ya, selain teknik ya Mbak, apa sih yang paling ditekankan ke anak di latihan ini? Kalau selain teknik itu menurut saya yang pertama teknik, yang kedua fisik, yang ketiga taktik. Kalau fisik itu, kalau untuk anak umur segini kan masih kita lihat tuh masih bisa lari ke layangan, masih bisa lari di stadion berapa kali putaran kayak gitu. Untuk teknik nggak diraguin lagi sih kalau untuk anak-anak umur segini. Nah kalau untuk taktik, taktik ini mungkin yang paling susah untuk pelatihnya dan untuk atletnya juga untuk mengarahkannya, karena kalau untuk taktik ini harus betul-betul kita nanti setelah tendang ini kamu harus gini lagi ya, kamu harus gini lagi. Jadi bukan cuma satu serangan aja, tapi harus ada kombinasi berbagai macam serangan kayak gitu. Oke.
Oh ya, Immanuel. Gerakan apa sih yang kamu ini suka di karate? Ada nggak? Tendangan, Tendangan. Oke, tendangan yang bagaimana? maigiri. Oh, Makiri. Oke. Oh ya, latihan karate capek nggak sih? Menurut kamu? Kadang capek, kadang enggak. Tapi seru ya? Ya, Oke, keren. Tapi ya jangan putus semangat lah. Terus sampai bisa sampai nasional kalau bisa. Atau internasional kalau bisa. Amin. Hebat. Oh ya Mbak, saat persiapan lomba ya, bagaimana sih Mbak jaga semangat dan fokus anak itu? Yang pertama jaga fokusnya. Fokusnya itu kami pelatih itu selalu memberikan arahan. Kamu Oke. mau lomba nih, kamu harus fokus biar bisa mencapai target. Jadi kami itu pelatih itu ada targetnya masing-masing. Misalnya anak ini bisa juara 3 gitu, bisa juara 2, bisa juara 1 kayak gitu. Jadi masing-masing Oke. atlet itu, kami para pelatih itu punya target, tapi kami tidak mengutarakan ke atletnya. Kenapa? Oke. Karena takut membebani atletnya seperti itu. Oke. Ada momen nggak Mbak yang pas paling berkesan lah gitu pada waktu bertanding gitu dan akhirnya menang gitu? Ada? Ada sih, jadi Boleh. ketika di Tarakan TV kan waktu itu ada Tarakan TV Cup. Oh, Ya. oke. Nah, jadi di momen itu kami dari Ranting Flow Bomber dulu Ranting Flow Bomber itu masih sedikit atletnya. Masih 3, 4 itu pun yang besar-besar gitu. Oke. Jadi ketika ada kegiatan Tarakan TV Cup Hmm. mau adain lomba karate, Oke. jadi kami rekrut nih anak-anak yang mau ikut. Nah, ketika itu mereka tuh memang bener-bener masih nol pengetahuan apa itu karate, nggak tahu apa. Jadi Oke. karena waktu pertandingan udah dekat, jadi kami kasih tekniknya dulu, tekniknya oke. menyerang seperti itu. Nah, kami di situ ada 11 orang kalau nggak salah, saya lupa 11 orang. Oke. Dan dari berbagai ranting itu punya sekitar 20, 40, 30-an atlet seperti itu. Oke. Nah, ketika kami mengikuti lomba, kami mempunyai target nih. Kita nggak berharap juara umum, tapi ada yang pulang dapat medali gitu. Oke. Nah, ketika pengumuman pas hari H+1 ketika setelah pertandingan itu, ternyata di tempat kami di Ranting Flow Bangor ini juara umum yang Oke. dimana kami dapat 7 emas, yang sebelumnya kami nggak kepikiran untuk juara umum, ternyata alhamdulillah dapat juara umum. Itu sih yang paling kerennya. Ini anak-anak baru 1 minggu latihannya, juara. iya tiap hari bisa juara semua, juara umum lagi gitu. Oke, keren ya. Ya, apa sih Mbak arti kemenangan bagi Mbaknya gitu atau senpai-senpai lain gitu secara pribadi deh, bagi kemenangan tuh apa sih buat Mbaknya? Kalau menurut saya kemenangan itu pembelajaran yang terus harus diasah. Oke. Karena apa? Karena ketika kita menang, kita itu harus mempertahankan posisi kita di atas, karena kita tidak selalu di atas kan Mas. Nih, betul. Jadi kadang kita di bawah, di atas. Nah, tergantung bagaimana cara kita lagi mengasahnya, dengan latihan tiap hari atau latihan fisik, latihan teknik gitu. Betul. Jadi kemenangan menurut saya itu adalah suatu tantangan atau pembelajaran yang terus diasah dan terus dipertahankan seperti itu. Oke. Oh ya, boleh jelasin nggak Mbak yang kemarin yang diikuti oleh Manuel itu? Oh, jadi yang kemarin diikuti sama empat atlet kami, yang tiga itu dari kelas junior sampai Oke. kelas under 21. Kalau yang Emmanuel ini dia kelas pemula. Oke. Jadi pemula itu dia antara kelas 4 sampai kelas 6 SD. Nah, jadi itu merupakan kejuaraan karate Piala Panglima Komandan Oke. 4 Mula Warman, Oke. yang dimana di situ cuma 3 provinsi saja, di Kaltara, Kaltim, sama Kalimantan Selatan. Nah, dari berbagai macam kelas, yang paling rame dan yang paling banyak itu di kelasnya Immanuel gitu. Dia oke. sampai 3 pool. 3 pool artinya satu lembar itu berbagai banyak pesertanya, atletnya. Seperti itu. Nah, jadi di kelas open turnamen Immanuel kami kemarin target nih
Immanuel bisa nih 6 kali main Oke. final gitu. Nah, untuk di kelas festivalnya itu mulai dari kelas 4 juga sampai kelas 6 SD. Nah, di kelas Oke. festivalnya ini kemarin lawan Samarinda. Samarinda, Iya, oke. Samarinda. Setelah itu sparring. Nah, karena Immanuel ini pertama kali Oke. bertanding ke luar daerah, dia belum fokus untuk melihat ke pelatihnya. Dia hanya fokusnya ke pemainnya sendiri. Oke. Dia fokus ke lawannya dan akhirnya dia tidak melihat skor, tidak melihat waktu. oke. Jadi di situ kehabisan waktu seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillahnya juara 2 di kelas festival. Alhamdulillah. Oh ya Immanuel, pas juara 2 kemarin ya, gimana rasanya? Kaget kah atau langsung senyum-senyum gitu? Senyum-senyum. Siapa sih yang kasih tahu pas menang waktu itu? Yang Pas menang juara 2 kemarin? pelatih. Oh langsung ke pelatih aja ya? Ya. Oke. Oh ya menurut mbaknya, kenapa sih pentingnya membentuk anak-anak ini jadi juara sejak dini gitu? Pentingnya membentuk anak-anak menjadi juara sejak dini, yang pertama biar mereka mempunyai Oke. motivasi di dalam kegiatannya mereka. Jadi mereka mempunyai hal-hal yang positif. Aku sekarang ada di dalam lingkup karate nih, aku Oke. harus juara. Aku udah berapa lama latihan nih, aku belum pernah bertanding, aku harus juara. Oke. Aku berapa lama latihan nih, harus naik sabuk, harus jadi simpai, harus juara. Oke. Seperti itu. Jadi kayak memotivasi mereka gitu. Oke. Mungkin kita masuk sesi akhir aja kali ya. Oke. Udah lama. Oke. Apa sih harapan mbaknya gitu untuk ke anak-anak yang mungkin belum berani gitu untuk ikut bela diri gitu? Oke, jadi harapan saya untuk anak-anak yang belum berani ikut bela diri itu, yang pertama, bela diri itu ada perlindungannya. Oke. Ada hand protect-nya, ada bodinya. Di latihan juga ada perlindungannya. Jadi setiap kami dapat arahan dari Inkai Tarakan bahwa ketika latihan itu kita harus membuat BPJS ketenaga kerjaan. Nah, Oke. jadi ketenaga kerjaan ini buat apa? Jadi waktu itu buat apa ketenaga kerjaan? Mereka belum sekolah, buat apa? Belum kerja gitu kan. Jadi fungsinya untuk itu, ketika ada mengalami cedera, Oke. ketika ada mengalami kontak fisik yang tidak disengaja oleh temannya, kita bisa menggunakan BPJS tersebut. Lalu di karate juga itu ada batasan-batasannya. Nah, jadi ketika di di usia dini sampai dengan kadet, dia ada berapa sentimeter itu udah poin. Jadi jarak menyentuh itu sudah pelanggaran. Seperti itu. Jadi untuk peraturan-peraturan sama perlindungan yang udah diberikan sama Karate 4K itu udah jelas sih, kayak nggak usah takut lagi, udah ada perlindungannya. Kalau pertandingan udah ada dokternya, kalau misalnya latihan juga ada penanganannya, udah ada perlindungannya, kayak gitu sih menurut saya. Oke. Ya buat Immanuel gimana ya? Kalau besar nanti mau tetap jadi atlet karate atau gimana nih untuk kedepannya? Mau tetap jadi atlet karate. Keren. Oh ya, buat pesan buat teman-teman gimana kalau biar rajin latihan juga gitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Mungkin saya terakhir nanya lah yang buat mbaknya. Pesan untuk orang tua mbak yang ingin dukung anaknya di bidang olahraga ini. Oke, pesan saya untuk kedua orang tua itu percayalah kepada pelatih. Oke. Jadi pelatih itu tahu nih, misalnya anaknya kebutuhannya apa di latihan, ininya ada apa. Jadi tuh pelatih tuh tahu segala arah. Jadi pesan saya, orang tua percayalah kepada pelatih, karena pelatih tahu bagaimana cara menangani atletnya, karena juga pelatih tahu apa kebutuhan atletnya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya terakhir. Oke. Ya baik, terima kasih pemirsa sudah mau menonton di editorial pagi hari ini. Oke, terakhir terima kasih
Mbak Novia dan atlet cilik kita, Immanuel. Oke, saya Adan Ramadiano. Sampai jumpa di editorial pagi berikutnya dan salam semangat. Oke.